Kita bahas sekarang ya. Jadi apa itu ya metode akla itu? Kami coba memahami. Metode akla itu sebuah metode yang mengajarkan pelajaran Quran dasar ya. Jadi bukan kelasnya tahsin dan tahfiz dia. Sebagai persiapan untuk anak-anak agar mampu membaca Al-Quran yang besar, Al-Quran yang 30 juz dengan lancar dan mandiri. Sama juga kurang lebih dengan metode Iqra seperti itu. Itu akla yang kita pakai ini. Dan setiap metode dan buku itu punya karakteristik tersendiri. Kita manusia punya sifat, punya karakter. Sama juga metode dan buku punya karakter. Iqra Kiai Haji As-Satumam punya 10 karakter. Nah ini nanti kita lihat. Jadi salah satu karakternya dia itu mengikuti mushaf standar Madinah. Ya, jadi Quran yang dipakai nanti ketika anak-anak sudah naik Quran itu Quran yang versi Madinah Ustazah kasih. Jangan kasih yang versi Depak. Nanti keliru cara bacanya. Kenapa? Contoh kecil. Mad tabi'i atau mad asli di Quran Depak itu dibuat sukun semuanya. Bu, bi dibuat sukun di atas wawunya, di atas ya-nya. Tapi di Qurannya Madinah itu nggak dibuat, menandakan dia itu mad. Nanti yang untuk bacaan lin, bau, bai baru dibuat sukun. Kalau nanti kita kasih dia akla, lalu naik dia ke Quran besar itu Qurannya Depak, nanti mad terbaca sukun. Bi bukan bi dia baca. Bu bukan bu dia baca. Kenapa? Bagi dia yang sukun itu di akla ini harus disukunkan. Contoh kecil. Belum lagi nanti kita bicara dengan hamzah wasal. Hamzah wasal terbaca dhammah sama anak-anak. Kalau memang dia tuh naik Quran Depak apa Iqra naik ke Madinah. Jadi seperti itu. Jadi ini harus kita samakan persepsi dulu. Makanya saya sampaikan ke Ustaz Hasan yang tahun lalu juga sama Ustaz Yusuf tahun lalu, anak-anak distandarkan Qurannya pakai Quran Madinah. Karena memang ini diajarkan kita versi Madinah punya cara bacanya. Nah, kemarin juga Abu Umairah sudah sampaikan ke kami alasan memilih akla. Salah satunya agar bisa anak-anak baca Madinah. Itu dia. Ya, itu sama persepsinya. Nanti akan kita bahas sedikit. Terdiri dari 6 jilid dia. Jilid 1 sampai jilid 6. Sama seperti Iqra. Penyusunnya tim Al-Qiraah lil Atfal Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Magelang, Jawa Tengah. Kalau kita baca nih ada di sini. Awalnya modul aja, lalu dipraktekkan, diuji coba, akhirnya diterbitkan jadi sebuah metode. Ya, jadi sekali lagi yang lebih berhak menyampaikan metode ini adalah yang punya metode. Kita akan coba bahas secara ininya saja. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kami ingin sampaikan dulu korelasi hubungan antara si Iqra-nya Kiai Haji As-Satumam dengan si akla tim penyusun ini. Nah, apa persamaan di antara kedua metode ini? Sama-sama 6 jilid. Sama 6 jilid. 1 dan 6. Yang kedua, materi disusun secara sistematis dan bertahap. Ya, sama kayak Iqra, Kiai Haji As-Satumam. Iqra 1 huruf semua. Iqra 2 huruf bersambung dan harokat. Iqra 3 atau akla 3 mad, baris kasroh, dhammah dan lain-lain. Bertahap, enggak langsung ujuk-ujuk Iqra 1 langsung sambung huruf, enggak. Sama seperti Iqra. Terus secara umum karakteristik dan metode pengajaran hampir mendekati satu sama lain. Nanti akan kita kupas. Terdapat petunjuk pengajaran di setiap jilid. Ada enggak petunjuk ngajarnya? Ada, sama seperti Iqra. Ada lembar evaluasinya enggak di setiap jilid? Ada? Ada EPTA-nya? Ada. Di sini enggak pakai EPTA istilahnya. Ujian akhir jilid 1. Berarti ada indikator kelulusannya. Nah, kurang lebih sama. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami perbedaannya. Jadi ada perbedaan antara akla dan Iqra. Kalau akla jelas seperti yang saya sampaikan tadi. Ngarahnya dia nanti itu untuk ngaji Quran standar Madinah. Kalau yang Iqra, yang Quran Departemen Agama RI, meskipun sekarang sudah ada versi yang Madinahnya, yang kemarin sudah kami sampaikan. Yang kedua, kalau di akla menerangkan hukum-hukum tajwid lengkap dengan teori. Masya Allah ini sampai ayat gharibah pun dibaca kaidah-kaidahnya di sini. Sampai tafkim nisbi, tafkim mufaqqam, muraqqaq ada di sini. Sementara Iqra fokus pada praktek bacanya saja.
fokus pada praktek baca tajwidnya saja. Kemarin dah kita bahas. Ada materi yang sebenarnya itu ikhfa syafawi tapi enggak dijelaskan sama Kiai Haji Hasan Umam rahimahullah. Cukup bacanya dengung saja, dah selesai. Ada materi kemarin di Iqra yang seharusnya itu secara tajwid adalah mad jaiz atau mad wajib. Di Kiai Haji Hasan Umam Iqra enggak seperti itu. Langsung saja baca 5 harakat panjangnya, selesai. Karena tujuannya anak-anak bisa baca dulu dengan tajwid. Teori nanti. Itu kalau yang Iqra. Jumlah halaman, perhatikan nih Ustaz Ustazah. Aqla itu 2 kali lipat banyaknya dari Iqra. Kurang lebih. Jadi harus pandai-pandai kita. Kalau enggak selesai itu anak-anak. Jilid 1 aja udah berapa bulan, jilid 2 aja udah berapa bulan. Nanti kan kita ada makanya di Iqra itu ada kaidah namanya boleh apa? Siapa ingat? Boleh loncat-loncat. Kalau memang dia sudah lancar, enggak perlu dibaca semua. Tapi ini 2 kali loh. Kenapa? Karena padat materi. Terus materi Aqla 6, jilid 6 di Aqla ini itu dikupas sampai ke ayat-ayat gharibah. Adapun di Iqra 6 yang punya Kiai Haji Hasan Umam sampai batasan mad far'i dan ikhfanya saja. Kenapa? Karena bagi beliau rahimahullah masalah ayat gharibah nanti itu. Anak-anak kelas kecil itu belum terlalu urgen dia itu. Dapatnya pun cuma sekali dalam 1 kali khatam. Kalau kita baca riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim dari jalur Syatibiyah. Majriha cuma 1. La ta'manna cuma 1. Ya, jadi bagi Kiai Haji Hasan Umam rahimahullah ini belum terlalu urgen. Yang penting dia bisa bedakan mad tabi'i dengan mad far'i. Dia bisa tahu nun sukun tanwin dari segi prakteknya cukup di situ. Tapi di nih sampai ayat gharibah dibahas. Baik, yang terakhir, kalau di Aqla kurang lebih hasil yang ingin dicapai anak-anak tuh tahu teori dan juga praktek. Kalau yang Iqra Kiai Haji Hasan Umam beliau cuman targetnya anak-anak lancar tadarus tajwid saja, bukan dengan teori. Anak-anak tuh khususnya TK 1 2 3, mereka masih lemah dari segi pemahaman tapi kuat di praktek. Bisa enggak anak baca Quran dengan tajwid? Bisa. Tahu dia tuh dengung di situ panjang tuh, tapi coba tanya teorinya, mumang dia bingung karena dia belum tahu kaidah memang. Anak-anak kelas kecil jangan kita paksakan secara kaidah atau teori. Cukup dia bisa bacanya saja. Itu target kita kelas kecil. Abang-abang ini sudah paham dia, sudah mengerti instruksi, sudah mengerti isyarat, sudah pandai menganalisis otaknya. Nah, itu udah bisa diajarin. Ini ketemu ini kaidahnya. Ini hurufnya, ini sebabnya. Itu sudah bisa di kelas 5 dan kelas 6. Oke, berarti kita ada sepakat ya untuk itu. Nah, ini tujuannya. Kami harus ulangi lagi biar kita ngeh kemana tujuan kita Aqla nih. Aqla ini ustaz-ustazah sekalian, fokus dia untuk membaca Quran versi Madinah. Ini versi Madinah. Madinah punya khas dia, dari sampul dia dah khas dia. Dan sekarang pun yang versi Syamil, cetakan Syamil dah banyak yang mengikuti rasam dan dobatnya Madinah. Jadi enggak capek lagi kita cari. Mungkin kalau ini lux dia mewah, mungkin hadiah atau agak sedikit mahal. Karena dia memang lux. Kertasnya kertas lux ini, enggak gampang sobek dan lain-lain. Covernya juga seperti itu. Nanti anak-anak kalaupun harus dibeli, misalnya tuh enggak apa, enggak mesti yang dari Madinah. Yang penting rasam dan dobatnya menyerupai Madinah punya. Makanya nanti Quran distandarkan Ustaz Hasan ya. Ya, itu arahnya. Adapun Iqra ke depan, meskipun yang Iqra sudah punya yang lain. Nah, ini dia kelebihan metodenya kurang lebih ya. Ini dari hasil itu saya saja. Jadi memakai metode atau sistem pembelajaran yang hampir sama dengan Iqra. Ya, memang kalau kita lihat hampir sama semua nih. Dan saya berhusnuzon, sang pembuat metode juga mengambil kaidah-kaidah yang banyak dari Kiai Haji Hasan Umam yang Iqra-nya. Ya, saya lihat karena sama. Mengikuti standar kaidah penulisan mushaf Madinah. Nah, ini penting. Dia salah satu kelebihan. Kenapa? Ngikut standarnya Madinah. Jadi, ustaz-ustazah sekalian, Quran Madinah ini didesain sedemikian rupa agar orang-orang itu bisa membaca Quran dengan tajwid meskipun dia tidak paham teorinya. Bisa nggak orang baca Quran dengan tajwid tapi nggak tahu teorinya? Bisa. Karena memang di Quran Madinah dibuat simbol-simbol tajwidnya. Apa makna dari nun nggak ada sukunnya di atas? Apa makna wawnya nggak ada sukun di atas? Ada satu yang ada tasdid, dan satu lagi nggak ada tasdid. Itu semua punya makna, punya maknanya. Ya, jadi seperti itu. Kenapa hamzahnya ada kepala alif, satu lagi nggak ada kepala alifnya? Ada maknanya.
Jadi itu didesain sedemikian rupa Qurannya Rasul Madinah ini seperti itu. Ya, baik. Apalagi mudah, fleksibel ya, memang fleksibel ya. Kita ajarin anak-anak SMP, SMA pakai ini pun juga mumpuni, bisa. Materi pembelajaran khusus sistematis ya sama kayak Iqra, memuat materi-materi tajwid memang tulisannya besar. Nah, jadi juga nih salah satu alasan kita memilih ini. Memang kami lihat besar nih dan memang jelas sekali nih. Kalau Iqra kan kecil ukurannya. Iqra itu ukurannya A5. A5 di bawah sedikit. Tapi ini full kita lihat Quran semua. Ketika anak baca atau ustaz-ustazanya nyimak enak ya. Memang jarang-jarang pun dibuatnya, enggak rapat-rapat sekali. Portable lagi. Itu salah satu kelebihan menurut kami. Nah, jadi pengenalan metode penulisan Mushaf Madinah An-Nabawiyah pada setiap jilid buku itu diajarkan perubahan-perubahan yang terjadi. Contoh nanti ya, ada hijaiyah, huruf hijaiyahnya enggak lagi sama. Nanti ekornya agak lebih sedikit. Nanti diajarkan di situ perubahannya. Pengenalan tanda baca mat, contoh alif, waw dan ya itu nanti enggak ada sukunnya. Nanti diajarkan. Pengenalan tanda baca. Nah, di Qur'annya Madinah itu ada istilahnya ya kecil, waw kecil, alif kecil. Kalau di Qur'annya Depak itu alif kecil aja, nggak ada istilah waw kecil, ya kecil. Nah, ini ada maknanya ya. Jadi itu terkait dengan mad silah tawilah nanti yang kita bahas. Jadi kalau lahu itu dhammah ada waw kecil, lahu. Atau bihi itu ada ha dhamir, ada ya kecil bihinya. Kalau di Qur'annya Depak di bawah ha dhamirnya dikasih alif di bawahnya, alif kecil bihi. Untuk yang dhammahnya itu misalnya lahu kayak angka 6. Pernah lihat kayak angka 6? Nah, itu maksilahnya seperti itu ya. Diajarkan juga tentang hamzah wasal, penulisan hukum nun sukun dan tanwin dan lain-lain. Ya. Coba kita perhatikan dulu secara sekilas Ustadz Ustazah. Yang sebelah kiri itu kami ambil kutipan surah Al-Muluk dari Quran Departemen Agama RI. Yang sebelah kanan kami kutip dari Qurannya versi Madinah. Coba dilihat aja dulu. Ada enggak perbedaan? Itu kepala huruf kho. Dihapus ekornya jadi kayak gitu. Khafifun, ringan, karena kita mengucapkan huruf sukun itu ringan. As. Kalau tasydid itu syadid, dihapus titiknya, dihapus ekornya, syadid, berat, karena kita mengucapkan huruf tasydid itu berat. Asa udah kita sukunkan itu lagi. Itu Imam Nasr bin Asim yang buat dhabt atau tanda bacanya. Ya, itu benar. Contoh ya, contoh. Tabarakalladzi. Tabarakalladzi di sini ya matnya dibuat sukun, di sini enggak dibuat sukun. Apalagi misalnya ya, walilladzina kafaru. Di sini wawnya enggak dibuat tanda sukun. Sementara di sini walilladzina kafarunya di ayat 6 itu dibuat tanda sukunnya. Nah, itu perbedaan-perbedaan dasar. Gampang pun kalau kita mau bedain. Dari basmalahnya aja coba, basmalahnya aja. Coba lihat basmalahnya. Kalau di depan dibuat fathah qaim atau alif berdiri. Bismillahi. Kalau ini enggak dibuat panjang fathah saja. Itu ada maknanya. Nanti akan kita kupas. Ini secara umum. Dan akla mengajak kita untuk bisa ini anak-anak, bukan yang ini. Ya, baik tuh. Ini programnya di akla. Akla 1 tes. Akla 2 bisa tes, evaluasi, naik ke jilid 3. Jilid 3 tes, kalau lewat naik ke 4. Begitu seterusnya sampai ke 6 baru kita naik ke Qur'annya besar, Qur'annya Madinah. Jadi coba lihat ya, halamannya tuh banyak tuh Ustazah. 2 kali lipat dari Iqra. Jadi harus pandai-pandai kita cara mengajarkan anak-anak. Kalau enggak Iqra 1 aja udah berbulan-bulan tuh. Orang tua nuntut terus. Kok udah kelas 1 masih Iqra 2 terus? Ya kitanya mungkin yang kurang paham tentang trik dan cara mengajarnya bagaimana. Jadi yang paling banyak itu di jilid 5 nanti. Karena dia ada masuk kaidah ahkamut tajwid. Sukun, tanwin, mim sukun, mat-mat segala macam di situ semua tuh di aklana. Makanya 66 halaman untuk jilid ini. Jadi kita harus tahu sampai segitunya supaya kita tahu metode ini kayak mana saya mengajarkan.